Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zulindra STMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah data mining, serta teman-teman kelompok yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Pada pertemuan ini, kami akan mempresentasikan proyek yang berjudul klasifikasi sisra sayuran menggunakan deep learning dengan algoritma CNN dan model net versi 2. Izinkan saya memperkenalkan kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Febilati Safira, dan Muhammad Zaki Dharma, dan Eza Fitriani, dan Aura Revalina Indrajut. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi pada halaman pertama, yang akan dijelaskan oleh teman saya Aura. Kepada Aura dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu apa yang kami buat dalam proyek ini. Dalam penelitian ini, kami membangun dua model klasifikasi citra, yaitu CNN dasar dan mobile net Vitsu berbasis transfer learning. Model CNN dilatih dari awal untuk melatih kemampuan arsitektur standar pada dataset yang terbatas. Sedangkan mobile net Vitsu digunakan karena sudah dilatih sebelumnya dengan dataset besar ImageNet, sehingga bisa memberikan performa yang lebih stabil walau data kami tidak terlalu banyak. Proses penelitian mencakup beberapa tahap, mulai dari processing citra, augmentasi data, hingga pelatihan model menggunakan GPU di Google Colab. Kami juga melakukan evaluasi performa secara menyeluruh untuk membandingkan hasil kedua model. Sistem ini dirancang untuk mengklasifikasi 10 jenis sayuran, yaitu ada tomat, wortel, kentang, kol, bawang bombay, timun, kangkung, bayam, brokoli, dan sawi. Total dataset yang digunakan sebanyak 500 citra. Kemudian beberapa proses penelitian yang kami lakukan meliputi beberapa tahap utama. Yang pertama itu pengumpulan dataset. Yang kedua ada pre-processing dilakukan dengan cara mengubah ukuran gambar menjadi seragam. Yang ketiga yaitu kami melakukan data augmentation seperti rotasi, flip, zoom, dan shift untuk memperbanyak variasi data dan mencegah overfitting. Selanjutnya kami membangun model CNN dari awal, lalu menerapkan transfer learning menggunakan mobile net Vitsu yang sudah memiliki bobot awal dari ImageNet. Terakhir, kami melakukan evaluasi kinerja model menggunakan beberapa metrik, yaitu akurasi, F1 score, dan confusion matrix untuk melihat seberapa baik model dalam mengenali jenis sayuran. Kalau begitu saja, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, alasan pengerjaan data mining ini yaitu klasifikasi sayuran ini karena sayuran itu memiliki variasi bentuk, warna, dan juga tekstur yang tinggi. Selanjutnya, proses pengenalan manual itu cukup lama dan tidak konsisten. Yang akan yang ketiga itu faktor kemanusiaannya, yaitu memiliki subjektivitas, bias, eh, itu lelah, kayak lama gitu pembuatan eh, mengklasifikasi salurannya jadi ada pembuatan kesalahan. Yang kemudian itu deep learning tuh dapat mengekstraksi fitur visual secara otomatis. Yang kemudian dia cukup efektif pada convoluted neural network untuk citra, tapi rawan untuk overfitting pada data-data kecil. Yang kemudian akan dibantu juga oleh mobile net V2 yang cocok untuk dataset terbatas karena transfer learning. Yang selanjutnya saya berikan waktunya kepada rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen berbasis deep learning dengan serangkaian tahapan untuk membangun dan membandingkan performa model CNN dan mobile net Vitsu dalam klasifikasi citra sayuran. Proses penelitian dilaksanakan secara struktur melalui 5 tahapan utama.
Yang pertama itu ada pengumpulan dataset, yang kedua ada preprocessing dan argumentasi, ketiga pembangunan CNN dan mobile net feature, keempat pelatihan model menggunakan Google Colab dan GPU, dan yang terakhir yaitu ada evaluasi akurasi, F1 score, dan conversion matrix. Baiklah, yang pertama itu ada pengumpulan dataset. Tahapan pertama yang kami lakukan adalah pengumpulan dataset citra sayuran. Dataset ini digunakan untuk melatih dan menguji model CNN tentang mobile net feature. Kami mendapatkan dataset melalui observasi langsung di pasar agar variasi citra lebih beragam. Setiap jenis sayuran dikumpulkan sebanyak 50 gambar, sehingga total ada 500 citra yang terbagi menjadi 10 kelas. Kami juga memperhatikan variasi seperti pencahayaan, latar belakang, dan posisi objek supaya model bisa belajar pola visual dengan lebih baik. Semua gambar disimpan dalam format JPG atau PNG. Lalu dikelompokkan ke dalam folder berdasarkan nama kelas. Variasi ini membantu model mengenali sayuran dengan lebih akurat dan mengurangi risiko overfitting. Yang kedua yaitu ada preprocessing data. Setelah data berkumpul, kami melakukan preprocessing agar semua gambar memiliki format yang seragam. Semua citra diubah ukurannya menjadi 128 kali 128 pixel, sesuaikan dengan input layer pada model CNN dan mobile net feature. Kemudian dilakukan normalisasi pixel dengan membagi nilai tiap pixel dengan 255, sehingga nilainya berada di rentang 0 sampai 1. Ini membantu proses pelatihan menjadi lebih stabil dan cepat konvergen. Terakhir, label setiap kelas diubah ke bentuk one-hot encoding agar sesuai dengan format output softmax untuk klasifikasi multi-kelas. Selanjutnya, yaitu ada data augmentation. Augmentasi data kami lakukan karena jumlah dataset relatif kecil, hanya 500 citra. Tujuannya untuk menambah variasi data pelatihan, mencegah overfitting, dan meningkatkan kemampuan generalisasi model. Beberapa teknik yang digunakan antara lain itu ada rotasi acak hingga kurang lebih 30 agar model tetap mengenali sayuran meskipun posisi miring. Horizontal flip untuk membuat model belajar bentuk sayuran dari dua sisi. Zoom range 0.2 untuk mensimulasikan jarak kamera yang berbeda. Width shift dan height shift kecil agar model lebih toleran terhadap pergeseran posisi objek. Semua augmentasi diterapkan hanya pada data training supaya data uji tetap asli dan hasil evaluasi tidak biasa. Pembangunan model CNN dan mobil net feature selanjutnya itu ada pembangunan model CNN dan mobil net feature. Pertama, kami membangun model CNN dari awal. Arsitekturnya terdiri dari 3 lapisan konvolasi dengan 32, 64, dan 128 filter berukuran 3x3 untuk menginteraksi fitur visualisasi seperti tepi, bentuk, dan tekstur. Setiap lapisan konvolasi diikuti max pooling 2x2 untuk mengurangi dimensi fitur dan mempercepat proses komputasi. Selain itu, hasil fitur diratakan dengan lapisan flatten, lalu masuk ke lapisan dense dengan 128 neuron, beraktivitas relu untuk mempelajari pada kompleks. Terakhir, lapisan output softmax berisi 10 neuron untuk mengklasifikasi 10 jenis sayuran. Model ini dilatih menggunakan optimizer Adam, learning rate 0,001 selama 30 epochs, dengan batch size 32, namun karena data terbatas, model CNN ini cukup rawan overfitting. Sekian dari saya kembalikan ke rekan saya selanjutnya. Oke, yang selanjutnya itu mobile net Vito atau transfer learning. Mobile net ini menggunakan bobot pengolahan atau ImageNet sehingga mudah memahami fitur dasar sebelum dataset sayuran. Lapisan dasarnya itu dibekukan atau non-treatable agar tidak mengubah bobot pralatih. Lapisan akhir classifier ini disesuaikan pada 10 kelas sayuran. Yang kemudian MobileNet ini menggunakan arsitektur ringan seperti Depwise,
seperti that was separated convolution yang membuatnya cepat. Model ini lebih stabil daripada CNN saat dataset kecil karena sudah memiliki representasi visual yang kuat. Yang kemudian habis itu pelatihan dan juga evaluasi model. Dalam pelatihan model, pelatihan ini dilakukan menggunakan Google Colab dengan dukungan GPA, dengan GPA Tesla, dukungan GPA Tesla. Data itu dibagi jadi 80% training dan 20% testing, sehingga model itu dapat dilatih dengan akurat dan juga objektif. Kemudian proses pelatihan diikuti secara konfigurasi dan juga parameter masing-masing, yaitu epoch, batch size, dan juga optimizer. Kemudian evaluasi modelnya. Akurasinya digunakan sebagai representasi prediksi yang benar. Yang kemudian precision, recall, dan F1 score digunakan untuk menilai ketepatan model pada setiap kelas, terutama dataset multi-kelas. Kemudian konfigurasi matriks itu diberikan gambaran kesalahan model pada tiap kelas sayuran. Dan juga waktu pelatihan dicatat untuk membandingkan efisiensi kedua model tersebut. Selanjutnya saya berikan waktunya kepada moderator. Maksudnya kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan hasil di mana hasil pengujian ini menunjukkan bahwa model MobileNet itu menghasilkan performa yang lebih baik dibandingkan dengan model CNN yang standar. Nah, jadi kedua model ini diuji menggunakan dataset yang sama dengan pembagian data. Nah, 80% itu untuk pelatihan, sementara yang 20% itu untuk pengujian. Jadi dari evaluasi dilakukan berdasarkan metrik akurasi, F1 score, serta waktu pelatihan. Nah, di sini terdapat tabel di mana model itu ada model CNN yang memiliki akurasi trainingnya 90,2%, sementara akurasi testingnya itu 85,6%, dan F1 score-nya itu 0,86%. 0,86. Nah, dia itu memiliki waktu training berkisaran 28 menit. Yang model kedua itu ada MobileNet V2 yang memiliki akurasi trainingnya 97,4%, akurasi testing itu 95,8%, sementara F1 score-nya itu 0,95. Nah, dia itu memiliki waktu trainingnya 11 menit. Nah, jadi model CNN ini menunjukkan peningkatan akurasi pada data pelatihan yang cukup cepat, namun mengalami penurunan stabilitas pada data validasi. Nah, sebaliknya model MobileNet V2 ini menunjukkan konvergensi yang lebih stabil. Next. Nah, di sini dapat kita lihat hasil dari grafik akurasinya. Di sini ada gambar 1 akurasi MobileNet V2, yang selanjutnya itu ada gambar 2 akurasi CNN-nya. Nah, dari sini, dari gambar ini dapat dilihat, dari grafik ini terlihat bahwa MobileNet V2 ini memiliki kurva akurasi yang lebih stabil antara data training dan validation, sehingga performanya itu lebih konsisten. Nah, sedangkan pada CNN terjadi gap akurasi yang menunjukkan adanya overfitting. Next. Di sini juga dapat kita lihat hasil grafik confusion metric-nya. Di sini ada gambar 3. Ada gambar confusion metric MobileNet V2, dan gambar 4-nya ada confusion metric CNN. Nah, dari gambar ini dapat dilihat ini memiliki prediksi, jadi dapat dilihat pada confusion metric pada MobileNet V2 ini memiliki prediksi benar yang lebih banyak diagonal. Nah, artinya lebih akurasi dalam membedakan setiap jenis sayuran, sementara CNN masih memiliki kesalahan prediksi yang lebih banyak. Nah, sehingga performanya lebih rendah dibanding MobileNet
seperti itu. Baik, sekian penjelasan hasil dari saya. Selanjutnya itu saya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih Eza. Di sini saya akan melanjutkan solusi perbaikan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pada penelitian ini, kami menemukan bahwa hasil klasifikasi ini masih dapat ditingkatkan, oleh karena itu terdapat beberapa langkah perbaikan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama menambah jumlah dataset, karena semakin banyak data yang tersedia, maka model akan belajar lebih baik dan lebih stabil. Yang kedua, menambahkan variasi augmentasi seperti rotasi, flipping, atau zoom. Yang ketiga, melakukan fine tuning lebih dalam pada mobile net versi 2, sehingga bobot perlatih ini dapat menyesuaikan cara lebih optimal dengan dataset sayuran yang kami gunakan. Dan yang keempat, menggunakan arsitektur yang lebih efisien jika dibutuhkan untuk meningkatkan akurasi sekaligus mengurangi overfitting. Dan yang terakhir ada melakukan hypermeter tuning untuk mencari kombinasi parameter terbaik agar performa model meningkat. Selanjutnya, kesimpulan dari proyek kami ini, penelitian ini menunjukkan bahwa mobile net versi 2 memiliki performa yang lebih baik dibandingkan CNN dalam klasifikasi 10 jenis sayuran. MobileNet versi 2 ini lebih akurat dan efisien karena memanfaatkan transfer learning, sedangkan CNN ini cenderung overfitting dan membutuhkan lebih banyak data. Dengan demikian, MobileNet versi 2 ini menjadi model yang lebih tepat dan stabil untuk dataset yang berukuran kecil. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.